Assalamualaikum teman-teman, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk di video kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan pembuatan media pembelajaran. Media pembelajaran yang saya buat pada kesempatan kali ini bernama Roda Kata, di mana media pembelajaran ini nantinya akan menstimulasi perkembangan anak usia dini. Kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran, yaitu Ibu Eka Sapti Cahyaningrum, saya Alia Latifah Hanum dari kelas 3B, Prodi PG PAUD, angkatan 2019 dengan NIM 19111241043, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, izin mempresentasikan terkait dengan media pembelajaran Roda Kata yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran yang sudah diberikan. Lalu aspek apa yang dikembangkan di media Roda Kata ini? Untuk media Roda Kata yang saya buat ini berfokus pada dua aspek, yaitu kognitif dan motorik halus. Akan tetapi fokus yang lebih banyak itu ada di bagian kognitif karena berhubungan dengan pengenalan anak pada huruf, lalu penyusunan huruf menjadi kata, seperti itu. Berkaitan dengan tujuan pengembangan APE di bagian kognitif maupun motorik halus, saya sesuaikan dengan yang ada di STPPA yang sesuai dengan media yang saya buat. Bisa digunakan untuk anak usia 2-4 tahun ataupun anak usia 4-6 tahun. Untuk kognitif, yang pertama mengenal beberapa huruf atau abjad tertentu dari A sampai Z yang pernah dilihat oleh anak. Yang kedua, memahami perbedaan antara dua hal dari jenis yang sama. Contoh, jenis yang sama yang digunakan guru untuk mempelajari yaitu buah. Kemudian anak bisa melihat perbedaan antara buah semangka dan buah ceri, seperti itu. Meskipun jenisnya sama, tapi ada perbedaan antara buah semangka dengan buah ceri. Yang ketiga, mengenal lambang huruf. Yang keempat, mengenal berbagai macam lambang huruf, baik vokal maupun konsonan. Vokal yaitu A, I, U, E, O, dan konsonan B, C, D, F, G, H, dan seterusnya sampai Z. Yang kelima, merepresentasikan berbagai macam benda dalam bentuk gambar atau tulisan. Hal ini berkaitan dengan penyesuaian gambar dengan tulisan yang nanti akan disusun oleh anak atau huruf yang akan disesuaikan dengan gambar yang sudah terpilih. Contoh, yang terpilih adalah buah semangka. Lalu anak menyusun huruf agar membentuk kata semangka, seperti itu. Lanjut, di bagian motorik halus itu tujuannya adalah mengkoordinasikan jari tangan untuk memegang benda pipih. Benda pipih di sini yaitu kartu gambar maupun kartu tempel atau kartu huruf yang akan ditempel anak nantinya. Yang kedua, mengontrol gerakan tangan yang menggunakan otot halus. Yang ini menarik kartu huruf dari papan abjad lalu ditempelkan lagi di papan tempel, seperti itu. Lalu memutar roda untuk memilih atau untuk menentukan buah apa yang nantinya hurufnya akan disusun menjadi kata. Lalu yang ketiga yaitu menempel gambar dengan tepat. Apabila guru ingin mengganti tema yang ada di roda, itu sangat memungkinkan karena kartu gambar yang ada di situ ditempel menggunakan perekat yang nantinya bisa dicopot pasang.
apabila guru juga ingin membebaskan anak untuk menempatkan gambar di roda juga bisa. Seperti itu. Untuk alat dan bahan yang digunakan di media roda kata ini ada beberapa macam. Untuk alat sendiri, saya menggunakan gunting, cutter, penggaris. Untuk alat tulis, ada pensil, pulpen, penghapus, spidol hitam. Kemudian ada pewarna, lakban, lem uhu, dan lem box. Untuk bahan sendiri, ada kertas HVS bekas, yaitu kertas yang sudah berisi tulisan print-printan yang sudah tidak terpakai. Yang kedua, kardus bekas makanan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kertas marmer warna-warni, bisa menggunakan berbagai macam warna. Akan tetapi di sini saya menggunakan warna pink, oranye, kuning, hijau, biru, dan coklat. Lalu kertas lipat warna merah, kemudian ada paku payung, dan selanjutnya perekat. Bagian cara pembuatan itu ada beberapa langkah. Yang pertama, membuat roda atau lingkaran. Yang kedua, membuat kartu huruf. Yang ketiga, membuat panah. Yang keempat, membuat kartu gambar. Yang kelima, membuat papan tempel. Dan yang keenam, yaitu finishing. Langkah yang pertama yaitu membuat roda. Di bagian 1, membuat pola lingkaran di atas kardus. Diameternya bisa disesuaikan ya teman-teman. Untuk saya menggunakan diameter 34,7 cm. Jika sudah, kemudian potong dengan gunting. Buat persegi di atas kertas marmer dengan ukuran menyesuaikan jari-jari lingkaran kardus tadi. Jika saya menggunakan 34,7 cm sebagai diameter, lalu di bagian persegi ini saya membuat sisi-sisi persegi berukuran 17,3 cm. Jika sudah, lalu potong menggunakan gunting. Kertas marmer yang sudah dipotong tadi kemudian dilipat menjadi 2. Dilipatnya diagonal ya teman-teman. Lalu jika sudah sama besar, membentuk segitiga siku-siku, lalu dipotong. Bagian segitiga tadi ditempelkan, diberi lem terlebih dahulu, ditempelkan di atas kardus menjadi 8 bagian, memutari kardus sehingga nanti kardus menjadi tertutup. Dan untuk membedakan agar lebih menarik lagi, bisa diselang-seling. Misal warna hijau, kemudian kuning, pink, lalu oranye, seperti itu. Lalu jika sudah tertempel semua, bagian kertas marmer yang melebihi bentuk lingkaran bisa dipotong agar hasilnya lebih rapi dan membentuk lingkaran. Langkah 2 yaitu membuat kartu huruf. Di kertas HVS bekas, kita buat kotak-kotak berukuran 4x4 cm. Lalu di bagian dalam kotak tersebut kita tulis huruf dari A sampai Z menggunakan spidol hitam. Jika sudah, kemudian dipotong. Lanjut, kita buat kardus, potongan kardus dengan ukuran lebih besar daripada ukuran kertas huruf tadi, lalu potong sesuai jumlah huruf yang kita buat. Selanjutnya, siapkan kertas marmer, buat kotak-kotak di atas kertas marmer tersebut. Ukurannya lebih besar daripada kardus ya teman-teman.
Hal ini dimaksudkan agar nantinya permukaan kardus bisa tertutupi dan menjadi lebih menarik lagi. Lalu jika sudah dibuat kotak-kotak di atas kertas marmer, kita potong menggunakan gunting ya teman-teman. Lalu tempelkan kertas marmer ke permukaan kardus dengan lem. Lem yang dipakai lem uhu saja. Begitu. Di bagian bawah slide itu ada contoh hasil jadinya lebih menarik ya teman-teman. Nah, lalu di bagian belakang dari kartu huruf tersebut itu diberi perekat kasar. Jadi perekat kasarnya tadi kan meteran ya teman-teman. Kalau kita beli itu kita potong teman-teman menjadi kecil-kecil untuk ukuran bebas. Tapi kalau saya mungkin 1 cm saja dipotong, lalu tempelkan di bagian kartu huruf menggunakan lem uhu agar lebih kuat. Langkah ketiga, membuat panah. Di bagian panah ini, kardus bekas dipotong membentuk panah. Kemudian ditempel kertas lipat warna merah di bagian permukaan kardus bekas yang sudah dipotong. Lalu kertas lipat tadi digunting sesuai bentuk kardus bekas. Langkah keempat yaitu membuat kartu gambar. Nah, untuk membuat kartu gambar ini yang pertama-tama kita lakukan itu membuat kotak-kotak di atas kertas HVS bekas. Ukuran yang digunakan bebas sebenarnya teman-teman, tapi saya menggunakan ukuran 6x6 cm. Lalu di dalam kotak bisa digambarkan benda yang ingin diajarkan pada anak. Karena saya membuat dengan tema memperkenalkan buah-buahan, jadi yang saya gambar di bagian kotak-kotak tersebut itu gambar buah-buahan. Ada 8 macam sesuai dengan 8 bagian yang ada di roda putar. Kemudian warnai gambar dengan pewarna. Lalu buat kardus untuk menempelkan gambar. Ukuran disesuaikan dengan ukuran kotak gambar tadi. Jadi kalau misalkan saya membuatnya 6x6 cm, di bagian kardus bekas juga dibuat 6x6 cm. Lalu ada contoh hasil yang sudah jadi, dan di bagian belakang kartu gambar itu ada perekat kasar yang sudah ditembakkan menggunakan lem uhu. Seperti itu. Langkah kelima, membuat papan tempel. Di sini ada 2 potongan kardus. Lalu di setiap potongan kardus tersebut ditutup dengan kertas marmer warna coklat. Kemudian potong perekat halus sepanjang yang diinginkan. Jadi sepanjang kardus yang dipakai untuk papan tempel. Nah, perekat halus yang tadi ditempel di bagian atas kardus yang sudah diberi kertas marmer warna coklat. 1 papan untuk menempelkan abjad dari A sampai Z, dan 1 papan lainnya untuk papan yang digunakan abjad tersusun, yaitu dari A sampai Z sudah disusun di papan tersebut. Atau langkah yang terakhir yaitu finishing atau istilahnya penyempurnaan. Yang pertama, kita membutuhkan 2 buah kardus. 1 kardus sebagai penyangga roda dan 1 kardus untuk menempelkan roda. Jadi penyangganya ini nanti itu ada di bagian bawah kardus untuk menempelkan roda teman-teman. Di bagian tengah roda
itu dipasang paku payung biar nanti rodanya bisa berputar seperti itu. Lalu paku payung tadi ditusukkan ke bagian kardus penyangga atau kardus yang untuk menempelkan roda. Nah, di bagian badan paku payung yang sudah ditusukkan ke kardus tadi itu dililit dengan lakban. Tujuannya untuk apa? Untuk menahan roda agar roda tersebut tidak jatuh atau tidak copot dari kardus. Nah, yang terakhir itu di kardus penyangga yang bagian bawah ditempelkan panah. Nah, panah ini untuk apa? Untuk menunjukkan atau menentukan buah mana yang katanya atau hurufnya harus disusun oleh anak di papan tempel nantinya. Nah, untuk di slide ini ada 3 gambar. 3 gambar ini berupa foto media yang sudah saya buat. Untuk yang di foto paling kiri itu ada satu set seperti itu, dari roda, penyangga sampai ke papan tempel dan papan abjad. Lalu di sebelah kanannya itu gambar lebih dekatnya atau close up-nya dari roda dan anak panah. Seperti itu. Lalu di bagian sebelah kanannya lagi itu ada papan abjad dari A sampai Z dan papan tempel. Papan tempelnya ini nanti itu jadi anak memilih hurufnya terlebih dahulu dari papan abjad, lalu nanti disusun di papan tempel, ditempelkan seperti itu, direkatkan lah kalau pakai perekat ya. Nah, untuk di bagian roda itu bisa diganti-ganti ya Bunda, menyesuaikan tema atau benda yang mau diajarkan atau disampaikan kepada anak. Karena di bagian papan roda itu bukan ditempel menggunakan lem tapi menggunakan perekat. Jadi bisa dicopot, pasang, copot, pasang. Seperti itu, teman-teman. Untuk teman-teman atau ibu dosen yang ingin melihat bagaimana penggunaan media roda kata ini, bisa dilihat di link YouTube yang ada di slide ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Latifah Hanum dari Prodi PG PAUD kelas 3B angkatan 2019, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, izin mempresentasikan terkait dengan bagaimana cara menggunakan roda kata sebagai alat permainan edukatif bagi anak usia dini. Di sini ada roda atau lingkaran yang nantinya bisa diputar. Nah, di bagian atas ini ditempelkan kartu gambar. Yang saya buat ini adalah untuk pengenalan buah-buahan. Nah, untuk pengenalan buah-buahan ini ditempel dan nantinya buah-buahan yang tertunjuk pada anak panah setelah nanti roda katanya ini diputar itu adalah kata yang harus disusun hurufnya oleh anak. Seperti itu. Kemudian di sebelah sini ada kartu abjad atau papan yang berisi dengan kartu-kartu huruf yang nantinya bisa dipilih anak untuk menyusun kata yang sesuai dengan buah yang ditentukan oleh anak panah tadi. Kemudian di bagian sini adalah tempat untuk menempel huruf-huruf yang menyusun kata buah di sini. Nah, nantinya anak-anak akan menarik satu persatu huruf yang digunakan untuk menyusun kata, lalu ditambahkan di sebelah sini seperti itu. Nah, karena di sini hanya ada satu seri huruf A sampai Z. Nah, kalau ada huruf yang double atau yang membutuhkan banyak huruf yang sama, itu kita sediakan kotak
dimana kotak ini berisi satu seri lagi huruf A sampai Z. Nah, nantinya anak bisa mengambil dari sini sebagai tambahan seperti itu. Nah, untuk teknis permainannya sendiri, guru bisa meminta anak untuk memutar roda ini, baik mau dari atas, mau dari samping kanan, ataupun mau dari samping kiri, boleh, terserah anak. Nah, nantinya anak-anak diberi aba-aba. Anak-anak bersiap-siap untuk memutar roda. Kemudian 1, 2, 3 seperti itu. Nah, karena nantinya di sini huruf anak panah ini menunjuk ke buah ceri. Karena buah ceri berhenti tepat di atas anak panah. Berarti kita harus menyusun huruf untuk membentuk kata ceri seperti itu. Nah, anak-anak nanti diminta untuk melihat dahulu huruf-huruf yang nantinya akan dipilih untuk membentuk kata ceri. Lalu nanti anak-anak akan menunjuk, oh, huruf C, Bu Guru. Lalu apa lagi anak-anak? Huruf E. Selanjutnya ceri. Huruf R, Bu Guru. Di bagian sini terakhir apa? Huruf apa? Kemudian yang terakhir adalah huruf I. Jadi setelah anak-anak memilah mana huruf yang tepat, kemudian anak-anak mengambil huruf-huruf tersebut satu persatu. Huruf C yang pertama, kemudian ditempelkan di sebelah sini. Jika sudah, huruf E ditempelkan di sebelah sini. Lalu ada huruf R ditempelkan di sebelah sini. Kemudian huruf I ditempelkan di bagian sini. Nah, karena sudah terbentuk nih anak-anak huruf yang membentuk kata ceri. C, E, R, dan I. Nah, Ibu Guru juga bisa loh memperkenalkan warna yang ada di bagian dasar dari kotak huruf. Misal di huruf C ada warna hijau, di huruf E ada warna biru, lalu di huruf R ada warna hijau, kemudian huruf I memiliki dasar warna kuning. Nah, jika sudah selesai lalu anak-anak ingin bermain lagi, nah, anak-anak diminta untuk mengembalikan huruf-huruf yang sudah tertempel di bagian papan tempel ke papan abjad seperti ini. Nah, huruf C, tadi huruf C ada di sebelah mana ya anak-anak? Oh, di sebelah setelahnya huruf B, Bu Guru. Nah, anak-anak nantinya akan menempelkan kembali huruf C di bagian sini. Kemudian huruf E di bagian setelah huruf D, kemudian huruf R di bagian setelah huruf Q, dan huruf I di bagian sebelum huruf C. Nah, di sini anak-anak bisa dilatih untuk mengembalikan lagi kartu-kartu huruf yang sudah terpakai ke tempatnya lagi, dan juga menyusun kembali huruf A sampai Z secara utuh seperti itu berurutan. Nah, untuk di bagian roda kata ini tidak hanya digunakan untuk pengenalan angka saja teman-teman dan Bapak Ibu Guru, bisa juga diganti dengan kartu gambar berisi benda-benda lainnya. Nah, karena di bagian sini itu tertempel perekat. Nah, dimana perekat ini bisa dicopot pasang dan bisa disesuaikan. Kalaupun anak-anak atau Bapak Ibu Guru menghendaki untuk memasang ini sesuai dengan keinginan anak terlebih dahulu sebelum permainan,
Nah, bisa juga nanti Bapak Ibu guru melepaskan semua kartu gambar ini, kemudian nantinya anak-anak menyusun sesuai keinginan hati. Buah ini, kartu gambar ini akan ditembakkan di bagian warna apa, seperti itu. Sekian presentasi berkaitan dengan penggunaan roda kata ini. Semoga nantinya permainan ini bisa menstimulasi perkembangan anak usia dini. Nah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal, sampai jumpa. Terasa ya teman-teman sudah menyimak presentasi atau penyampaian media yang sudah saya buat. Terima kasih saya ucapkan atas perhatian teman-teman dan ibu dosen yang sudah melihat video ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya presentasikan tadi bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya teman-teman.